orang hamba Allah yang paling hebat imannya adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak semasa dengan aku, tidak sejaman dengan aku, tapi mereka yakin dan beriman kepadaku kalau aku adalah utusan Allah. Siapa mereka? Itulah kita semua. Makanya tuba liman lam yarani faqad amana bi, berbahagialah orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi tetapi dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang namanya beriman pada gaib yang masa lalu. Ini menunjukkan betapa Allah menghendaki ada sebuah perubahan di dalam diri kita ketika kita melaksanakan sholat. Bukan hanya sekedar kita menyelesaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, tapi lebih dari itu, ada implikasi dari ibadah yang kita kerjakan. Jangan sampai yang kita dikatakan oleh Rasulullah, alladzina yusalluna wa la yusallun. Ada orang-orang yang sholat kata Nabi, tapi sebenarnya hakikatnya dia tidak sholat di hadapan Allah. Maka wudhu itu harus betul sempurna, zahirnya sempurna, batinnya sempurna. Maka diajarkan oleh Imam Ghazali, ketika kita membasuh kedua tangan kita, bukan hanya melepaskan kotoran-kotoran yang melekat di tangan kita, tapi kita juga berdoa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, jadikan tangan ini penuh dengan keberkahan ya Allah, dan jauhkan tangan ini dari kesialan ya Allah. Ketika kita juga memasukkan air kita ke hidung, kita juga disunahkan membaca Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anirad. Ya Allah, berikan aku wangi-wangian surga, wangi-wangian surga ya Allah, dan kau ridho dengan itu semua. Dan jangan kau jadikan aku wa na'udzu, dan aku berlindung ya Allah dari apa? Min rawaihin nar, dari bau-bauan neraka dan seburuk-buruk tempat, wasu'idda. Wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhinal mahbub wal ustaz Haji Jaya Sukmana LCM Ba'amatamullah bituli hayatihi wa nafa'ulum. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Nurul Barakah, yang mudah-mudahan kita semua di siang hari ini selalu berada dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan ada 3 karakteristik manusia. Yang pertama, ada karakteristik manusia yang 100% yakin dan percaya kepada Allah, lalu kemudian mengimplementasikan kepercayaan itu dengan taat kepada Allah, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah yang disebut dengan karakter mukminun atau karakter muttaqin. Karakter yang kedua, kebalikan dari muttaqin, 100% tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Inilah yang disebut dengan karakter kafirin. Yang ketiga
adalah karakter yang memiliki dua kepribadian ganda. Satu sisi persis seperti orang yang punya kualitas takwa kepada Allah, tapi di sisi lain dia juga memiliki karakter kafirin. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran disebut dengan karakter munafikin. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang karakter muttaqin yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini, kata Allah, tidak ada keraguan sedikit pun dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang punya kualitas takwa. Siapa orang-orang yang punya kualitas takwa yang kemudian menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya? Makanya kalau kita belum bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk, berarti kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah masih dipertanyakan. Sebab Allah meyakinkan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini nggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang punya kualitas takwa kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang belum mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, berarti kualitas takwaannya dia di sisi Allah itu masih dipertanyakan. Maka kemudian Allah jelaskan siapa orang-orang yang memiliki kualitas takwa itu. Siapa orang-orang yang memiliki karakter orang-orang yang bertakwa itu, yang kemudian menjadikan Al-Quran betul-betul 100% sebagai way of life dalam kehidupannya. Allah jelaskan yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang yang yakin, yang percaya terhadap sesuatu yang gaib. Apakah itu gaib masa lalu, gaib yang sekarang, maupun gaib yang akan datang. Orang-orang yang memiliki karakteristik takwa kepada Allah, orang-orang yang yakin tentang sesuatu yang gaib. Gaib masa lalu dia yakin. Bagaimana gaib masa lalu? Gaib masa lalu itu tidak lain kepercayaan kita kepada para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tidak sejaman dengan mereka. Kita tidak pernah melihat mereka, tapi kita begitu yakin dan percaya kalau mereka adalah utusan-utusan Allah untuk membawa risalah Allah ke pentas dunia ini. Makanya orang-orang yang percaya kepada nabi dan rasul, padahal dia tidak sejaman, tidak pernah berjumpa dengan nabi, ini yang Rasulullah suatu saat pernah menjelaskan kepada para sahabat. Ketika Rasulullah melaksanakan sholat subuh, satu riwayat, walaupun ada yang mengatakan sholat asar, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mempertanyakan, ada nggak sesuatu yang kita pakai untuk berwudu? Ada nggak sesuatu air yang kita pakai untuk berwudu? Para sahabat mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menyodorkan jari jemarinya. Maka keluarlah air dari jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Jadi kalau kita baca itu mukjizat Rasulullah itu banyak sekali, ya hampir mencapai 1000 itu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita baca Maraqil Ubudiyah itu, bagaimana Imam Nawawi Al-Bantani itu mengupas tentang mukjizat Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jarang diketahui. Lam yahtalim qatutu hamutlaqan abada wa ma tasa'al aba aslan fil madaz zaman. Jadi kata Syekh Nawawi itu dalam bait syair di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, sarah daripada kitab Bidayatul Hidayah, itu disebutkan dalam syair lam yahtalim qatutu hamutlaqan abada. Ya Rasulullah itu hidupnya nggak pernah bermimpi itu. Walaupun para ulama yang dimaksud mimpi di sini adalah mimpi jima. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan mimpi dalam konteks ini adalah mimpi yang semua. Jadi Rasulullah itu hidupnya nggak pernah bermimpi. Sebab kalau seandainya Rasulullah itu hidupnya bermimpi,
pastilah orientalis barat akan mengatakan bahwa Al-Quran itu dihasilkan dari mimpinya Muhammad. Allah jaga Rasulullah itu. Wa mata sa lam yahtalim qatutu hamutlaqan abada wa mata sa aba aslan fil mada zaman. Yang namanya Rasulullah itu nggak pernah nguap hidupnya itu. Karena menguap itu salah satu faktor di mana kita dipengaruhi oleh iblis laknatullah alaih. Maka Rasulullah terjaga. Minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismihil hasan. Yang namanya binatang buas itu nggak akan pernah lari dari Rasulullah. Bahkan sekelas yang namanya lalat pun tidak mau mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tuh mujizat Rasulullah yang jarang diketahui, dan itu kemudian dicatat oleh Imam Nawawi dalam kitabnya dalam pembuka itu. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucurkan air itu dari jari jemari yang kemudian para sahabat menikmati air itu untuk wudhu. Bahkan ada sebagian lagi sahabat yang sampai mengumpulkan air itu yang dipakai untuk mandi. Selesai itu kemudian Rasulullah sholat. Selesai sholat, Rasulullah itu mengatakan kepada sahabat, apa kata Nabi? Kalian tahu siapakah hamba Allah yang imannya itu menakjubkan? Siapakah hamba Allah yang imannya menakjubkan, kata Rasulullah. Para sahabat mengatakan, para malaikat ya Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan, bagaimana malaikat nggak hebat imannya? Karena malaikat diciptakan oleh Allah secara instingtif untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada malaikat yang membangkang terhadap perintah Allah. Jadi wajar kalau malaikat itu imannya hebat. Akhirnya kata sahabat, kalau begitu para nabi dan rasul ya Rasulullah. Bagaimana nggak hebat para nabi dan rasul? Sementara dia diciptakan oleh Allah sebagai mandataris Allah yang mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat. Jadi kalau nabi dan rasul imannya hebat, sangat wajar. Akhirnya kata para sahabat, kalau begitu sahabatnya Rasulullah. Para sahabat ya Rasulullah yang imannya hebat. Rasul kemudian mengatakan, bagaimana kalian tidak hebat imannya? Kalian barusan menyaksikan bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada aku dengan mengeluarkan jari jemari air sehingga kalian bisa berwudu dari air yang keluar dari jemari ini. Kalau kalian nggak beriman hebat, keterlaluan. Akhirnya sahabat terdiam. Disitulah kata sahabat, siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, orang hamba Allah yang paling hebat imannya adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak semasa dengan aku, tidak sejaman dengan aku, tapi mereka yakin dan beriman kepadaku kalau aku adalah utusan Allah. Siapa mereka? Itulah kita semua. Makanya tuba liman lam yarani faqad amana bi, berbahagialah orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang namanya beriman pada gaib yang masa lalu. Yang kedua ada gaib masa sekarang. Kita percaya yu'minuna billah wa malaikatihi. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Ini termasuk keimanan yang disebut dengan iman pada gaib yang sekarang. Dan gaib yang akan datang tidak lain adalah percaya kepada surga dan neraka yang suatu saat Allah akan berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah untuk surga, dan orang-orang yang tidak taat kepada Allah itulah neraka. Itu yang harus kita yakini sebagai karakteristik dari orang-orang yang memiliki ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karakteristik orang-orang yang mutakin kata Allah, wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang mendirikan sholat. Ada sebuah pertanyaan besar. Kenapa ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ketika mendirikan sholat digunakan dengan kata wa yuqimuna sholat? Itu dikupas oleh Prof. Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah.
Ini menunjukkan betapa Allah menghendaki ada sebuah perubahan di dalam diri kita ketika kita melaksanakan sholat. Bukan hanya sekedar kita menyelesaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, tapi lebih dari itu, ada implikasi dari ibadah yang kita kerjakan. Jangan sampai yang kita dikatakan oleh Rasulullah, alladzina yusalluna wa la yusallun. Ada orang-orang yang sholat kata Nabi, tapi sebenarnya hakikatnya dia tidak sholat di hadapan Allah. Makanya di dalam surah Al-Fat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang karakteristik umatnya Nabi Muhammad itu. Dikatakan oleh Allah, simahum bi wujuhihim min asaris sujud. Ada dampak di wajahnya dari bekas sujudnya. Bukan jidatnya yang hitam, tapi ada perubahan yang ada di dalam dirinya ketika dia selesai melaksanakan sholat. Makanya Allah memberikan jaminan orang-orang yang sholatnya berkualitas, kata Allah, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kau dirikan sholat, kata Allah, sesungguhnya sholat itu akan mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau seandainya kita sholat tapi belum bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar, perlu dipertanyakan sholat kita. Sudahkah kita yukimuna sholat? Atau jangan-jangan kita baru hanya sekedar melaksanakan kewajiban belaka kita sebagai hamba Allah, belum sampai menjadikan sholat sebagai sesuatu yang mampu merubah karakteristik diri kita menjadi orang yang lebih baik. Makanya di dalam Al-Quran juga ada Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka tuh kata Allah buat orang-orang yang sholat. Bayangkan orang-orang yang sholat dianggap celaka oleh Allah. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang-orang yang ketika dia sholat, dia lalai sholat. Ada yang mengatakan para ulama, orang-orang yang sudah menunda-nunda waktu sholat, sudah sewaktunya dia harus melaksanakan, tapi kemudian dia tunda-tunda. Bisa jadi karena latar belakang umur dan sebagainya, ataupun waktu dia di dalam melaksanakan sholat. Makanya dikatakan oleh Allah dalam ayat lain, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dirikan sholat, wasta'inu bis-sabri, mintalah kalian pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini. Jadi hanya orang-orang yang khusyuk itu yang bisa menghantarkan sholatnya mengalami sebuah perubahan frontal di dalam dirinya. Nah, maka dikatakan tuh oleh para ulama-ulama tentang kehusuan itu. Ada khusu persiapan, ada khusu gerakan, ada khusu bacaan, ada khusu pikiran, ada khusu perasaan. Maka ketika kehusuan ini terintegrasi dalam kehidupan kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka kehusuan itu yang akan kita capai. Maka dibeberkan apa itu khusu persiapan. Khusu persiapan itu tidak lain ketika kita mendengar azan, yakinkan di dalam diri kita bahwa sebenarnya bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Jadi jangan pernah mengatakan ketika azan berkumandang bahwa sebenarnya Allah yang butuh kita. Kita yang butuh Allah, itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Lah kalau seandainya kita yang butuh Allah, pasti kita kejar. Kita pasti lebih mendahulukan. Kalau saya butuh Ustadz Jaya, kapanpun dan dimanapun dia berada pasti akan saya cari. Maka karena kita butuh Allah, maka bisa jadi zuhur jam 12, jam 11 kita sudah ada di masjid, setengah 12 kita sudah ada di masjid. Kita menunggu waktu-waktu di mana kita bisa komunikasi dengan Allah dalam sholat kita. Yang kedua, wudhu kita. Sudahkah wudhu kita sempurna di hadapan Allah? Karena untuk menghasilkan sholat yang berkualitas, maka wudhu itu juga harus berkualitas, karena wudhu itu yang menghantarkan kita sholat berkualitas. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, man tawaddo'a, siapa yang berwudhu, fa ahsanal wudhu, kemudian dia sempurnakan wudhunya.
Itu Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu mengupas tentang bagaimana wudu yang berkualitas. Sampai dia jelaskan secara rinci bahwa wudu itu bukan hanya sekedar kita membebaskan dari kekotoran-kekotoran zohir di dalam tubuh kita, tapi kita mampu melepaskan kotoran-kotoran batin yang ada di dalam diri kita. Maka Imam Ghazali mengatakan bahwa ketakwaan itu bukan hanya sekedar zohir, tapi batin. Makanya Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, beliau itu menambahkan tuh definisi takwa itu, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi zahiran wa batinan. Jadi kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad itu bahwa ketakwaan itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Ketika kita mampu mengaktualisasikan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik itu dari sisi zahir maupun dari sisi batin. Maka wudhu itu harus betul sempurna, zahirnya sempurna, batinnya sempurna. Maka diajarkan oleh Imam Ghazali, ketika kita membasuh kedua tangan kita, bukan hanya melepaskan kotoran-kotoran yang melekat di tangan kita, tapi kita juga berdoa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, jadikan tangan ini penuh dengan keberkahan ya Allah, dan jauhkan tangan ini dari kesialan ya Allah. Ketika kita juga memasukkan air kita ke hidung, kita juga disunahkan membaca Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anirad. Ya Allah, berikan aku wangi-wangian surga, wangi-wangian surga ya Allah, dan kau ridho dengan itu semua. Dan jangan kau jadikan aku wa na'udzu, dan aku berlindung ya Allah dari apa? Min rawaihin nar, dari bau-bauan neraka dan seburuk-buruk tempat, wasu'idda. Disunahkan kita bukan hanya zahir yang kita bersihkan, tapi batin ini. Lah kalau sholat kita ingin sempurna, sempurnakan dulu ibadah wudhu kita. Makanya sekelas Sayyidina Ali Zainal Abidin itu, mereka itu kalau ketika selesai wudhu pucat pasi wajahnya itu. Betapa dia betul-betul menghayati makna di dalam wudhu itu. Sampai ketika sholat pun dia pucat pasi, sehingga sahabat bertanya, ya Ali, kenapa wajahmu begitu pucat pasi? Walaupun ada sebagian mengatakan Zainal Abidin. Apa jawaban mereka? Bagaimana aku tidak takut? Karena sebentar lagi aku akan menghadap Sang Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluhu. Jadi sholat itu betul-betul dijadikan sebagai ajang komunikasi dia dengan Allah. Dia khawatir dalam proses komunikasi ada sesuatu yang belum sempurna yang dia kerjakan ketika menghadap Allah. Ini baru husu persiapan. Belum lagi kita memasuki husu gerakan. Bagaimana Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan tentang kesempurnaan gerakan-gerakan sholat kita. Ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar, bagaimana jari jemari kita menempatkannya itu. Bagaimana ibu jari ditempelkan di daun telinga, posisi jari atas itu di atas telinga, dan telapak tangan itu persis ada di telinga kita. Dan jangan mengucapkan kalimat takbir, kata Imam Ghazali, sebelum sempurna gerakan kita. Sampai begitunya orang-orang tasawuf itu mengajarkan bagaimana penghambaan kita kepada Allah yang kira-kira nanti itu akan membawa implikasi dalam kehidupan kita. Dan hal-hal kayak begini ini kan kita jarang. Sehingga wajar kalau kita sholat, setiap kita sholat nggak ada perubahan di dalam diri kita. Kita sholat masih saja kita sombong. Kita sholat masih saja kita bermaksiat. Kita sholat masih saja kita dengki. Itu tandanya bahwa sholat kita perlu kita perbaiki. Itulah yang Allah inginkan, wa yuqimunas shalah. Dan orang-orang yang punya kualitas takwa adalah orang yang bukan hanya melaksanakan sholat, tetapi dia mengambil satu hikmah di balik sholat yang dia kerjakan itu, sehingga menghasilkan sebuah karakter yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka kemudian nafkahkan. Ini para ulama mengatakan nafkah yang bersifat sunnah maupun nafkah yang bersifat wajib. Kalau memang harta kita sudah memenuhi nilai untuk dizakatkan, maka itu menjadi wajib. Tapi kalau belum mencapai hisab, maka itu sifatnya sunnah. Wajib
itu tidak lain zakat, yang fungsinya tidak lain adalah membersihkan kekotoran harta kita, jangan sampai terkena virus yang pada gilirannya habis harta kita karena virus itu. Makanya gak heran banyak orang-orang kaya yang kemudian dimiskinkan oleh Allah cuma karena dia tidak mau membersihkan virusnya itu dengan zakat. Makanya kalau bisa nilai zakat itu dengan sedekah, sedekah itu harus lebih banyak. Karena fungsi zakat itu kan cuma melepaskan virus-virus yang ada di dalam harta kita. Sedangkan sedekah itu ingin menambahkan harta dari harta yang kita keluarkan. Makanya soal sedekah ini perdebatan panjang itu antara Rasulullah itu dengan Allah itu. Baca dalam kitab Mawa'izul Usfuri ya, Syekh Abu Bakar Al-Usfuri. Bagaimana perdebatan Allah dengan Rasulullah itu ketika turun ayat "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara". Setiap kebaikan yang kita torehkan, kata Allah, aku akan balas dengan satu kebaikan. Itu jangan dikira bahwa Rasulullah diam. Rasul mengatakan, haza qalilun min ummati. Terlalu sedikit ya Allah, kalau cuma satu dibalas dengan satu. Allah pun kemudian mengatakan, ulaika yu'tuna ajrahum maratain. Kalau begitu satu dibalas dengan dua. Rasul kemudian mengatakan, haza qalilun min ummati. Sedikit ya Allah kalau satu dibalas dengan dua. Lalu Allah katakan lagi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, kata Allah, 10 kali lipat balasannya di sisi Allah. Rasul lagi mengatakan, hadza qalilun min ummati. Terlalu sedikit ya Allah bagi umatku kalau satu dibalas dengan 10. Lalu kemudian Allah mengatakan, alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'if liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti menanam biji. Yang satu biji menghasilkan 7 tangkai. Setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Berarti nilai keutamaan orang bersedekah dari satu diganjar oleh Allah dengan 700. Itu pun Allah bilang, wallahu yudha'if liman yasha. Kalau Allah berkehendak ditambahin lagi oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Hadza qalilun min ummati. Masih terlalu sedikit ya Allah. Fajid ya Rabb. Bayangkan kalimat Rasul mengatakan fajid ya Rabb, tambahin lagi ya Allah. Begitu perjuangan Rasulullah. Sampai akhirnya Allah menurunkan man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, sedekah, maka Allah akan melipat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah takut miskin kalau kita hidup penuh dengan sedekah. Karena janji Allah, Allah akan melipat gandakan hartanya, bukan hanya keberkahan, tapi berlimpah hartanya karena sedekah itu. Maka ciri orang-orang yang punya kualitas ketakwaan itu adalah orang yang gemar bersedekah. Bahkan ciri-ciri dari sebuah kewalian. Ciri-ciri dalam sebuah kewalian. Nabi mengatakan bahwa salah satu ciri dari kewalian itu, Nabi menyebutnya sesungguhnya inna abdala ummati. Sesungguhnya ada wali abdal di kalangan umatku, kata Nabi. Ya, wali abdal. Karena wali itu macam-macam, ada wali kutub, ya, ada wali abdal, ada wali gaib dan sebagainya. Nah, itu kata Nabi mengatakan ada wali abdal di antara umatku yang dia masuk surga bukan karena ibadahnya saja, bukan kasratis syam, bukan kasratis sholat, bukan karena itu, tetapi karena amalan sedekah yang selalu dia lakukan dalam kehidupan. Rasul menyebutnya orang ini karena selalu nggak tega lihat penderitaan orang lain. Coba lihat ciri-ciri kewalian orang itu kalau dia rajin sedekah. Kita di Jawa Tengah itu dulu ada namanya Mbah Mangli. Mungkin kalau yang orang-orang Jawa Tengah pasti tahu. Mbah Mangli itu kalau kita datang itu makan sepuasnya, itu dia nggak pernah habis tuh hartanya. Termasuk Syekh Maliki itu di Saudi itu, di Mekah. Ustaz Jaya mungkin udah pernah. Itu kalau dulu itu, kalau ada orang-orang Indonesia itu kalau datang bersilaturahim ke beliau itu, beliau nggak luput itu selalu memberikan sesuatu hadiah yang diberikan oleh Syekh Maliki. Ini tanda dari kewalian seseorang. Nah ini
Jadi sedekah adalah amalan yang paling Allah sukai dan Rasulnya. Makanya ada istilah dalam bahasa tasawuf itu, kalau kita ingin cepat ma'rifah kepada Allah dalam konteks ma'rifatul khos, artinya orang yang bukan hanya mengenal Allah tetapi merasakan nikmatnya mengenal Allah, paling cepat adalah dengan dia bersedekah. Makanya coba lihat dalam perspektif tasawuf, kajian-kajian tasawuf, ada dulu namanya Fudail bin Iyad, seorang perampok kelas kakap. Jangankan ketemu, dengar namanya aja orang pada takut, Fudail bin Iyad. Tapi kenapa kemudian Allah berikan dia hidayah sehingga beliau menjadi wali min auliya Allah? Karena sedekahnya dia. Seorang pelacur, kata Nabi, baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, seorang pelacur yang hidupnya mungkin bergelimang dengan kemaksiatan, tapi kemudian Allah rubah jalan hidupnya menjadi wali min auliya Allah karena sedekahnya dia dengan seekor anjing. Jadi betapa nilai sedekah ini luar biasa. Makanya pantas bahwa ciri kewalian seseorang, ciri dari karakter orang yang punya kualitas takwa adalah bagaimana dia mampu merasakan penderitaan orang lain, lalu kemudian dia berbagi dengan apa yang dia miliki. Nah, kemudian karakteristik yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl. Percaya kepada Al-Quran dan percaya kitab-kitab yang sebelum Al-Quran diturunkan. Kitab Taurat, Injil, Zabur, semua kita yakini bahwa itu adalah firman-firman Allah, kalam-kalam Allah yang diberikan kepada umat-umatnya yang terbaik. Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Allah turunkan itu, cuma sayangnya itu kita aja yang menerima keberadaan kitab Allah itu. Paminhum zalimun li nafsi, ada yang kadang zalim diri kita. Wa minhum muqtasid, ada yang kadang-kadang setengah hati. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kalau bisa yang ketiga, berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan dari Allah. Ada orang yang menerima Quran, dia zalimi dirinya. Dia baca Quran, tapi isi kandungan Al-Quran tidak pernah teraplikasi dalam kehidupannya. Dia baca Quran, Quran bicara tentang sholat, sama sekali dia tidak sholat. Quran bicara sedekah, dia nggak pernah sedekah. Jadi Quran ke barat, dia ke timur. Quran ke timur, dia ke barat. Ada juga yang minhum muqtasid, ada orang yang setengah hati. Dia baca Quran, maksiat masih dia jalani. Dia campur hidupnya antara kebaikan dengan kemaksiatan. Padahal Allah sudah bilang wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Maka jadilah kita orang yang mana? Yang sabiqum bil khairati biiznillah. Kita jadikan Al-Qur'an untuk kita berlomba-lomba untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang punya kualitas takwa kepada Allah adalah orang yang wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang yakin akan sesuatu yang terjadi di akhir kehidupan ini yang disebut dengan kiamat.